Iya, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan saya Asri Salim, di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian tentang apa sih itu komponen elektronika yang ada itu pasif dan aktif. Sebelumnya sudah ada yang tahu? Sebelumnya ada yang tahu apa itu komponen aktif dan pasif? Tidak Kak. Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi pertama itu kita akan mempelajari tentang komponen pasif. Jadi komponen pasif itu maksudnya komponen pasif itu komponen yang dia tidak memerlukan arus eksternal, maksudnya tidak memerlukan arus untuk bekerja. Nah, sedangkan ini komponen aktif, dia memerlukan arus dari luar atau pokoknya dia memerlukan arus untuk bekerja. Sampai situ. Nah, untuk jenis-jenis apa yang termasuk dalam komponen pasif itu seperti resistor, terus apa lagi ya? Terus ada kapasitor, induktor juga termasuk. Nah, sedangkan untuk komponen aktif itu ada IC, transistor, lalu dioda juga. Nah, IC ini itu satu rangkaian, di dalamnya situ sudah termasuk berjuta-juta komponen kecil yang terdiri dari ada resistor, transistor, dioda juga ada dalam satu paket kecil itu. Sebelum lanjut lagi ada pertanyaan untuk teman-teman. Ya, silakan. Jadi kalau LED itu komponen pasif, komponen aktif. Ya, LED itu komponen aktif karena dia memerlukan arus dari luar. Nah, ini LED juga sebenarnya dia sebuah dioda, hanya saja LED ini bisa memancarkan cahaya, makanya dia termasuk dalam komponen aktif. Karena kan juga tadi sebelumnya komponen aktif itu dia memerlukan arus eksternal, arus dari luar, pokoknya dia memerlukan arus untuk bekerja. Sedangkan ini kan kayak resistor ini tidak ada arus tetap bisa bekerja. Tetap sama bekerja. Kapasitor juga kenapa dibilang dia komponen pasif? Karena walaupun kapasitor tidak menerima arus, dia tetap bisa menyimpan tegangan. Karena ini kan fungsi dari kapasitor itu salah satunya kan bisa menyimpan tegangan. Nah, walaupun tegangan yang mengalir ke kapasitor ini tidak ada, tapi dia tetap masih bisa menyimpan tegangan. Karena itulah kenapa dia dimasukkan ke dalam kategori komponen pasif. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silahkan. Baik, jadi pertanyaan saya, apakah kapasitor itu bisa bekerja di arus AC? Untuk bekerja di arus AC, dia mungkin sebagai tidak. Dia biasanya kapasitor itu dipakai di arus DC sebagai, kalau misalkan habis konverter dari AC to DC, AC ke DC. Nah, di situ kan ada namanya riak. Nah, riak itu seperti kayak kalau untuk suara itu mengganggu, makanya dipakaikan filter biar tegangannya itu lebih kecil, tegangan riaknya. Seperti begitu. Tapi itu sepertinya sudah sangat jauh dari pembahasan. Ini hanya materi dasar tentang elektronika, komponen elektronika. Mungkin kalau pembahasan itu lebih lanjut lagi. Seperti itu. Nah, terus untuk dioda kan di komponen
aktif juga ada namanya dioda. Nah, dioda ini dia ada beberapa jenis lagi, ada dioda Zener, dioda biasa juga, dioda silikon. Nah, dioda silikon ini hanya mengalirkan arus satu arah dari anoda ke katoda. Kalau ada arus yang lewat dari katoda ke anoda itu tidak bisa dilewati. Biasanya ini bisa juga dipakai pengaplikasiannya misalkan di sumber satu daya, misalkan ada input tegangan DC. Nah, itu bisa dipasangkan dioda di positifnya supaya mencegah kalau misalkan ada terbalik tidak koslet. Itu salah satunya penerapan dioda. Untuk transistor ini, transistor ada lagi jenisnya, ada jenis NPN sama PNP. Nah, untuk fungsinya ini transistor banyak, bisa sebagai penguat daya, bisa sebagai saklar, dan lain-lain. Di transistor itu ada 3 kakinya, kaki basis, emitter, dan kolektor. Kalau untuk jenis misalkan gambarnya itu NPN seperti ini, terus ini basis, kolektor, emitter. Sedangkan ini jenis NPN. Sedangkan yang satunya lagi itu PNP. Ini basis, kolektor, emitter. Nah, itu simbol dari dua jenis tadi, PNP dan NPN. Yang bedanya hanya di sini. Kalau misalkan kita mengukur untuk mencari kaki-kakinya bisa, hanya saja itu mungkin di materi lain kita akan bahas. Intinya simbolnya seperti ini untuk PNP dan NPN. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Dilihat dari gambar itu tidak sama kayak itu yang NPN sama PNP karena sama-sama masuk ke dalam. Beda. Kenapa dibilang beda? Karena satu ini dari arus mengalir dari bawah ke sini, tidak bisa dari atas ke sini. Memang dia sama masuk, tapi yang namanya beda. Yang satu dari negatif dan ke atas kan. Nah, ini arus tidak bisa mengalir ke sini. Sedangkan ini bisa dari sini mengalir ke bawah. Itu bedanya. Dia lewat positif yang masuk ke sini. Yang trigger itu negatif. Tapi kalau dilihat dari gambar itu kayak bisa dibilang sama, cuma dibalik saja. Iya, tegangannya yang masuk ke sini beda. Bisa paham? Ada yang bertanya? Hal transistor atau komponen lain, komponen pasif atau aktif lain? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dan saya apa fungsi dari kaki basis itu sendiri? Fungsi dari kaki basis itu sebagai trigger. Ini transistor seperti dioda. Hanya saja dia perlu trigger dari kaki basis dengan beberapa milivolt dari kaki basis untuk melewatkan tegangan dari kolektor ke emitter. Seperti ini juga. Kalau misalkan tidak ada tegangan yang trigger di sini, dia tidak akan jalan. Makanya perlu tegangan kecil, tegangan berapa milivolt di kaki basis untuk melewatkan arus dari kolektor ke emitter. Seperti itu. Masih ada yang bertanya? Oke, kayaknya sepertinya tidak lagi. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bawakan hari ini bahwa komponen pada elektronika itu terdapat komponen pasif dan aktif, yang dimana maksudnya ini komponen ini tidak ada yang memerlukan tegangan dan ada yang tidak memerlukan tegangan eksternal. Dan komponen-komponen tersebut seperti dioda, kapasitor, terus IC, transistor, itu adalah komponen-komponen dasar, komponen-komponen yang harus kalian ketahui. Jadi
selama materi apa yang kira-kira yang kalian dapat? Mungkin satu atau dua orang bisa memaparkan materi tentang hari ini. Satu atau dua orang, mungkin sedikit saja. Yang penting ada yang kalian ketahui. Pak, Ya, silakan. komponen aktif itu komponen yang memerlukan arus dari luar. Kalau pasif, biar tanpa arus bisa berjalan. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada di yang saya pahami yaitu transistor terdapat dua jenis, Ya. yaitu NPN dan PNP. Hmm. Nah, pada transistor NPN yaitu terdapat tiga kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Nah, fungsi dari kaki basis itu sendiri yaitu untuk sebagai input tegangan agar arus dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Mungkin kalian juga sudah paham tentang apa yang saya bawakan hari ini. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian saja, sampai di sini saja dari saya. Semoga pembelajaran kita hari ini ada yang kalian dapat dan bermanfaat untuk kalian, dan saya bagi saya juga sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sini.